proporsi belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan, yang mana merupakan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Untuk menjadikannya bermakna, maka kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang menjadi acuan untuk mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan. Komponen dalam kurikulum operasional ini disusun untuk membantu proses berpikir dan mengembangkan satuan pendidikan. Dalam pengembangannya, dokumen ini juga merupakan hasil refleksi semua unsur pendidik di satuan pendidikan yang kemudian ditinjau secara berkala guna disesuaikan dengan dinamika perubahan serta kebutuhan peserta didik. Adapun dalam penyusunan kurikulum operasional tersebut, itu ada prinsipnya. Yang pertama, prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Yang dimaksud berpusat pada peserta didik tersebut adalah pembelajar harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan, dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik tersebut. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Itu prinsip yang pertama, berpusat pada peserta didik. Sedangkan prinsip yang kedua itu kontekstual, menunjukkan kekhasan dan kesesuaian dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial, budaya, dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Untuk prinsip pengembangan selanjutnya, yaitu yang ketiga, esensial. Esensial sendiri dimaksud sini adalah semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya harus lugas dan mudah dipahami, tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali, misalnya lampiran keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan seperti capaian pendidikan, struktur, dan lain-lainnya dalam dokumen kurikulum operasional. Prinsip yang ketiga, ia itu akuntabel. Maksud di sini adalah dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Prinsip selanjutnya itu melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Karena dalam penyusunan proses kurikulum itu tidak terlepas dari pemangku turut sertanya pemangku kepentingan untuk ikut terlibat. Ini maksud melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sini yaitu pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain seperti orang tua, organisasi, berbagai sentra serta industri dan dunia kerja untuk sekolah menengah kejuruan. Di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Dalam penyusunan kurikulum pada sekolah yang perlu diperhatikan adalah tentang profil pelajar Pancasila. Yang mana dalam penyusunan profil Pancasila ini sebagai acuan dalam menyusun visi, misi, dan tujuan di satuan pendidikan. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Pernyataan ini berkaitan dengan dua hal. Yang pertama yaitu kompetensi untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan untuk menjadikan manusia unggul dan produktif di abad ke-21. Dalam hal ini, peserta didik Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkelanjutan serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci. Keenamnya saling berkaitan dan menguatkan sehingga upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang utuh
membutuhkan berkembangnya keenam dimensi tersebut secara bersamaan dan tidak parsial. Dari keenam dimensi tersebut adalah yang pertama harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua harus berkebinekaan global. Yang ketiga menerapkan bergotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam kreatif. Dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif saja, tapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Penjelasan di atas menggambarkan posisi dan fungsi profil pelajar Pancasila dalam kurikulum sekolah, yaitu sebagai tujuan jangka panjang segala proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Yang kedua, kompetensi dan karakter yang perlu dikembangkan oleh setiap warga sekolah. Yang ketiga, sebagai benang merah yang menyatukan segala praktik yang dijalankan di sekolah. Demikianlah penjelasan tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan atas penjelasan dari saya tadi, mungkin ada yang tidak jelas. Silahkan ditanyakan sebelum kegiatan ini saya tutup. Silahkan, mungkin ada yang bertanya. Ibu Eka, Pak Ripni. Kalau dari saya cukup, Pak. Terima kasih. Dari Ibu Eka. Baiklah, karena memang semuanya sudah cukup dan saya rasa semuanya sudah paham bagaimana cara penyusunan prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan masing-masing. Harapannya adalah apa yang telah kita pelajari pada hari ini bisa kita terima dengan baik dan bisa kita amalkan. Oke, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya tadi lupa menghidupkan volume. Jadi tidak kedengaran. Enggak, saya tadi jadi ketika saya ngomong ternyata masih posisi mati.